Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Herlina. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Eh, Alhamdulillah baik Bu, tapi Iya. memang ada sedikit apakah Ibu sibuk hari ini? Tidak Bu, hari ini ulun tidak sibuk. Iya Bu, soalnya ada yang ingin saya sedikit bicarakan sama Ibu, soalnya saya Iya ada masalah Bu. silahkan Bu. Dari wajah Ibu pun ulun sudah bisa melihat bahwa ada sedikit masalah yang Ibu Iya Bu, alami. iya Bu, soalnya saya kan bingung mau bicara sama siapa. Kebetulan kan saya ingat sama Ibu teman dekat Nggih. lah, kita kan Iya. dekat teman. Jadi saya mau sharing sedikit sama Ibu. Nggih, silahkan Bu sharingnya. Masalah apa tadi Bu? Ah, enggak Bu, cuma masalah di sekolah aja. Kebetulan kan ada masalah ini Bu. Nggih. Eh, saya punya siswa Iya. siswa ini gimana ya? Dia kan sering tidak hadir sekolah, tidak Kok hadir ke sekolah, Bu. nggih, tidak hadirnya satu minggu berapa kali, Bu? Sering ya? Kalau dalam 1 minggu itu pasti ada lah, Bu. Pasti Oh, ada, iya. Nggih. pasti ada. Jadi siswa ini, eee, kan saya panggil, pasti saya panggil kan, saya tanya sudah, tapi Iya. nanti beberapa hari tidak hadir lagi. Oh, iya. Nah, Oh, tidak hadir. tidak hadir sering tidak hadir ya, Bu? Iya, Bu, dalam 1 minggu itu pasti ada tidak hadir. Bisa 2 hari, 1 hari, pasti ada lah, Bu. Iya. Kalaunya menurut ulun, Bu, pengalaman yang ulun alami Ya, tentang siswa yang sering tidak hadir ke sekolah tadi jarpian satu minggu ada 2 kali atau 3 kali yang tidak hadir dia. Biasanya ulun menanyakan dulu Bu kepada teman-teman di sekolahnya. Nah, kan oh iya, biasanya pastinya di luar sekolah pasti bertemu lagi dengan teman-temannya di oh luar jam gitu ya, Bu? sekolah. Nggih, ulun tanya dulu sama anak-anak yang lain yang sekelas dengan dia, apakah ada melihat anak tersebut, anak yang tidak hadir tadi, misalnya ulun tanyai sama kawan-kawannya, akhirnya ada Bu jadinya main di situnya. Dari situ ulun suruh tanyai anaknya, Iya, kenapa kada hadir anaknya ke sekolah. iya, Bu. Lalu anak yang menanyai tadi disampaikannya kepada saya. Kalau masih tidak hadir anaknya Bu, Iya, Bu. biasanya ulun langsung Bu datang ke rumah mencari orangnya inggih karena tadi kan sudah ditanya melalui temannya Iya, masih ada Bu. yang turun atau tidak hadir ke sekolah, ulun biasanya ke rumahnya mencari tahu apa sebabnya dia tidak hadir ke sekolah. Mungkin dia mulai rumah turun ke sekolah tapi kada sampai ke sekolahan, jadi saya mencari dulu ke rumahnya menanyakan kepada orang tuanya apakah dia hari tersebut hadir ke sekolah atau tidak. Oh, iya, Bu, ya. Oke, kepada orang Ja tuanya Bu. iya, Bu. Jadi kita harus tanya teman-temannya dulu ya, Bu, ya? Tinggi Tanya tanya temannya. teman-temannya dulu. Kalau Iya, masih tidak hadir, bisa menanyakan kepada orang tuanya, bisa langsung ke rumah, bisa melalui telepon. iya, iya, Bu. Inggih. Eee, Misalnya kan ditanya kan datang kata Ibu tadi ke rumah orang tuanya. Iya. Lalu orang tuanya, eee, bilang di rumah sakit, tapi teman-temannya melihat ada di luar, Bu. Oh, Nah itu, makanya yang saya bingung. Tapi oh, ketemu katanya di luar. berarti anaknya yang berbohong. Oh gitu ya, Bu, ya? Heeh. Inggih. Berarti kita harus, iya tadi mencari informasinya harus kita cross check dari anak dan orang tuanya. Kada boleh sepihak aja, Bu. Karena kan anak bisa Inggih, berbohong. inggih ya, Bu.
Iya, makanya ulun ke rumah menanyakan langsung ke orang tuanya. Ini sharing aja Bu, ulun ada pernah bertemu masalah yang seperti Ibu ini tadi. Iya, Bu. Bahkan Bu, sampai 2 bulan tidak hadir ke Lamanya, Bu? sekolah Bu. Bahkan sampai 2 bulannya kada hadir ke sekolah, padahal anaknya sudah kelas 6. Oh, Ulun iya. tanyai kawanannya, "Kenapa Bu? Kenapa nih si si A tidak hadir ke sekolah?" Habis itu dijawab teman-temannya, "Nya kada mau lagi Bu di sekolah, supan, malu." Nah, sudah ditakuni sama teman-temannya, ulun Iya. datangi ke rumah karena tadi kan sudah disuruh Pak Bapak Ibu berpesan lah turun aja ke sekolahan jangan kada turun Iya, tapi Bu. tetap ulun inggih jadi ulun datangi ai Bu ke rumah ulun tanyai kebetulan anaknya ada di rumah ulun Iya. tanyai anaknya kenapa pian tidak hadir ke sekolah sampai 2 bulanan lebih ini kan jar ulun kelas 6 sudah ujian sekolah parak Iya, Bu. tuntung akan lagi pintar jar ulun nih tinggal 3 bulan lagi dapat ijazah Iya. SD nya kada mau tapi tetap beberapa kali pang ulun mencari ke rumah turun hagena kada apa ibu maanui ulun Iya. tanyai kenapa kada turun ternyata dia malu dengan teman-temannya biasanya teman-temannya menyambati nah mengejek itu nabo Iya, anak-anak Bu. Nah, saya biasanya juga ada masalah yang kayak gitu, Bu. Iya, ada geng sama itu. ya tadi ulun sampai 2 kalau kada salah ulun 2 kali Bu ke rumah anaknya tinggal sama neneknya tidak sama orang tuanya anak broken home Bu. Iya. Iya, Nah, sama itu yang masalah saya itu tadi ya sama itu, Bu, sama neneknya. Kan iya orang tuanya pisah, makanya itu kan sering tidak hadir di sekolah, katanya sakit. kurang perhatian orang Oh, iya, tuanya. Bu, ya. Makanya ulun sampai 2 kali datang ke rumah lebih baik turun jar ulun nih ke sekolah biar kawan kina ibu memadahi kakawanan pada kada boleh menyambati itu termasuk pembulian. Jadi ulun padahi juga di sekolahan Pak bahwa tidak boleh mengejek anak-anak di sekolah teman-teman kita itu. Iya. Jadi, Bu, Akhirnya mau turun Bu anaknya, tinggal oh, yang 3 bulan tadi Bu kan sayang tuh kalau nya putus sekolah. Akhirnya iya. mau tadi tapi dengan catatan kawan yang lain di kelasnya itu kada boleh lagi jar ulun menyembati inya ini. Nah, kayak itu Bu. Bu, Kita pada hijau pang kawan-kawannya yang lain. Pada ya. itu tidak boleh dilakukan. Ya, kalau boleh tanya Bu, kan Ibu bilang tadi kan menyampaikan sama teman-temannya, itu menyampaikannya langsung di depan kelas ada si anak itu atau enggak, Bu? Menyampaikan kada boleh membuli tadi. Ya, kan anak tadi kan sama masanya sama saya juga, Bu. Kan dia tidak hadir karena ya dibully itu. Jadi itu tuh pada waktu menyampaikan itu, Ibu apakah di kelas itu, Ada. Bu? Langsung di kelas kah? Ulun menyampaikan tidak boleh membuli itu Bu, anak yang dibuli tadi masih tidak hadir tapi ulun berjanji Oh, kepada anaknya bahwa ada tidak akan terjadi lagi pembulian itu kalau si anak yang tidak hadir tadi turun ke sekolah ibu sudah memadahi kakawanannya jar, jar ulun kayak itu Bu oh iya, Bu. Intinya maunya turun Bu Iya, Bu. Ih, Jadi tadi Bu ya, kita tanya teman-temannya dulu, kata Ibu kan. gih, Tanya temannya, baru saya nanti kalau misalnya tidak hadir juga, saya datang ke rumahnya, tanya iya, orang tuanya kan itu apa neneknya, kebetulan iya, tinggal sama neneknya. iya, Jadi setelah itu baru karena alasannya ya itu tadi Bu, iya, ada pernah dibully lah, pernah ber, dibully. Memang ada kejadian Bu sebenarnya sebelum itu saya ada dengar dari temannya dan juga waktu saya panggil 2 kali, saya ada memanggil 2 kali sudah. iya, Dia cerita itu katanya ya diajak temannya waktu dia jatuh naik sepeda. Nah, naik sepeda di oh, depan gerbang sekolah itu nah, Bu. iya,
Nah, jadi kan namanya anak-anak mungkin jatuh, kelihatan teman-temannya malu. Ya. Jadi ada temannya itu yang sering ngejek itu, Bu, ngejek ngejek. Jadi kalau anu kan misalnya ada dia di apa, diceritain lagi. Jadi Oh. Ber- malu. Berarti Bu kita tinggal bagaimana caranya menasehati anak yang sering mengejek itu tadi, Bu. Oh, Nah, iya. kita panggil misalnya kita beri beri masukan bagaimana kalau itu ada di posisi kamu sendiri, kamu yang dibully, kamu bagaimana perasaan kamu. Nah, kalau ulun biasanya kayak itu pang Bu ai ulun bulikakan Oh, ke iya, Bu. kembalikan ke dirinya sendiri, Bu. Iya, Bu. Jadi kita, Nggih. harus sama si anak yang tadi kah dulu kita beri pengertian atau sama yang anu yang duluan, sama teman-temannya? Kalau ulun pengalaman ulun pribadi, Bu, sama anak yang dibully dulu, Bu. Oh, iya, Bu. Iya. Kalau anak yang pengalaman ulun kan anaknya sudah 2 bulanan tidak hadir ke sekolah. Iya, Bu, heeh. Nah, anaknya itu tapi sambil sama anak yang di sekolahan ulun padahi jua, anak yang di rumah tidak mau hadir tadi ulun padahi jua sama, Bu, dinasehati. Pada kita sebagai manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan kelebihan kita masing-masing itu, Bu. Iya, Bu. Eee, Nggih. saya akan coba, Bu, saran yang dari Ibu tadi juga, Iya, eee, jadi, saya panggil teman-temannya, saya tanya temannya di kelas dulu, saya iya, tanya, baru, saya datang ke rumahnya. Tapi yang saya bingung tuh ya itu, Bu, nanti turun, berapa hari nggak turun lagi. Nah itu. yuk kita dicoba, Bu, yang saran dari ulun tadi Ya saya diberi coba, Bu. pengertian sama anaknya yang dibully, sama teman-temannya yang membuli. Semoga anak yang dibully dan yang membuli tidak melakukannya lagi. Nggih, Bu. Iya, Bu, saya Iya, coba, Bu. Terima kasih Bu. sarannya, Bu. Iya. Bagaimana, Bu, perasaan Ibu setelah berbagi dengan ulun? Eee, saya, ada masukan dari Ibu, jadi saya senang lah, Bu. Saya senang, terima kasih atas masukannya. Iya, Saya coba, akan saya coba saran dari Ibu, semoga berhasil, Bu. iya. Nggih, Karena kita kan pasti pengen anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah ya, Bu, ya. iya, Pengen iya. sekolahnya lancar dan sampai selesai. Ya, kalau murid saya itu baru kelas 8, Bu, jadi sayang lah baru kelas 8 kan Nggih, sampai iya. murid SMP, Bu. Nggih, kalau murid ulun tadi kan kelas 6, sayang lagi tinggal 3 bulan lagi, Bu, Oh iya, Bu, makanya apalagi ujian. itu iya, eee, karena pengalaman ada murid saya yang sama seperti Ibu, Bu, kelas 9, sudah kelas 9 itu anggap kelas 3 kan, kelas Iya, 3 SMP, kelas 9, ya itu akhirnya dia berhenti. Nah, makanya saya sayangkan, jadi jangan sampai ya seperti itulah. iya. Tapi itu karena Nggih, kemarin itu karena tidak ada dukungan dari orang tuanya, Bu. Jadi ya itulah susahnya juga kemarin itu, karena iya. orang tuanya tidak mendukung, ya akibat keluarga broken home lah kata Ibu tadi. Kebanyakannya keluarganya tidak lengkap atau broken home, Iya itu anak-anak yang masalah kayak itu, nggih. iya itu pasti, Nggih, Bu. Jadi, kebanyakan murid-murid saya itu yang sering tidak masuk sekolah, sering mau bolos itu pasti dari keluarga broken home, Bu, iya, nggih. Tapi kebanyakan. dicoba tadi, Bu, yang saran dari ulun, semoga berhasil, Bu. Iya, pasti, Bu, saya coba, Iya, saran dari Ibu tadi, saya terima kasih banyak, Bu, saya sangat senang atas masukannya. Pasti saya sama-sama, coba, ya, nggih. eee, nanti saya, kita ketemu, jadi Iya, keberhasilan nanti. betul. Saya tanyakan nanti di lokakarya berikutnya apakah Iya sudah berhasil atau iya tidak. Semoga berhasil sama-sama, Bu. iya, Bu, Nggih. ya. Jadi saya hari ini sangat senang sekali bisa, sharing sama Ibu, bagi pengalaman, karena kan, Sama
Walaupun kita beda Bu ya, beda 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 jenjang. maksudnya iya beda jenjang, tapi kan Iya. namanya kita mendidik anak itu pasti ya sama, ya Bu? Inggih, Bu, Pasti sama sama. pada mencerdaskan anak bangsa. Berarti di SD itu ada juga ya Bu yang maksudnya sering tidak masuk? Saya kira di Ada, SMP aja Bu. ada Bu, ada satu lagi malah pengalaman ulun gara-gara dibully juga lawa dan latar belakang orang tuanya Bu. Tinggal sama orang tuanya tapi tidak mau hadir ke sekolah juga sama Iya. karena anaknya di bawah garis kemiskinan Bu. Ayahnya sakit stroke dan ibunya cuman buruh cuci Bu. Oh, iya Tapi Bu. kalau yang itu tidak sampai, anaknya masih kelas 4 sudah juga didatangi ibunya guru kelas 4 tapi tidak berhasil Bu karena tadi anaknya tidak mempunyai semangat juga untuk sekolah dan latar belakang orang tuanya tadi kada kawa karena di bawah garis kemiskinan. Ayahnya sakit juga Bu. Iya. Jadi Bu, misalnya siswa tidak hadir ya Bu, berarti kita harus tanya dulu alasannya ya Bu ya? Iya, tanya alasannya dulu kenapa, habis itu sama teman-temannya kita cari tahu informasi Oh ya, dan apakah sama mungkin orang ya, tuanya inggih. nggih. Apakah mungkin yang seperti yang pertama tadi kan, apakah dibully atau Iya, kedua apakah yang dari orang tuanya atau apa yang jadi Ibu tadi kan? inggih, Nah, iya Bu, heeh. inggih, ap Silakan Bu. inggih. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar cerita sharing dari ulun yang 2 kasus tadi, Bu? Iya, itu menginspirasi saya sekali, Bu. Soalnya kan saya, seperti yang saya sampaikan tadi dari Ibu, kasus Iya, saya kan, murid saya banyak yang tidak hadir, iya, membolos. Nah, iya, jadi dari cerita Ibu, pengalaman Ibu, jadi itu bisa menjadi, pengetahuan dan inspirasi bagi saya dengan menanyakan dulu kepada temannya, menanyakan kepada keluarganya, apakah itu nenek maupun orang tua, alasannya kan, Bu, ya. iya, Alasannya, ya lalu, dari pengalaman Ibu tadi saya, eee, memanggil siswanya, menanyakan, memberikan binaan, Bu, ya, iya, memberikan binaan. Kemudian kalau berhubungan dengan pembulian di sekolah tadi berarti saya harus, kepada siswa di kelas iya. untuk Sama memberikan nasihati juga sama nasihati anak iya, yang di kelas, sama anak iya, yang tidak Bu, hadir tadi. Alhamdulillah Ibu sudah bisa menemukan jawabannya sendiri iya, dari Bu, sharing hari ini. iya. Semoga bermanfaat dan diterapkan di sekolah Ibu. Ya, amin, Bu, terima kasih banyak, Alhamdulillah. Bu. Alamin inggih. Ya, nanti Mungkin kita ketemu lagi, Bu, ya. iya, cukup sampai di sini sharing hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah mulai. Nggih. Assalamualaikum, Bu Herlina. Waalaikumsalam Ibu Nur Aina. Ya, kita bertamuan pulang di sinilah, kita ketemu lagi. Nggih. Baiklah, jadi di sini untuk melengkapi tugas kita yaitu tentang coaching. Di sini saya dulu sebagai uh, Coach. coach. Jadi langsung kita mulai. Bu Herlina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah. Tapi saya lihat dalam beberapa hari ini kayaknya ada yang berbeda dari biasanya. Nggih. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ya? Apa yuk? Beberapa hari ini ulun merasa kurang bisa
membagi waktu Bu antara kegiatan calon guru penggerak ini dengan kegiatan ulun di rumah. Iya, baik. Jadi kita hari ini bisa saling ya sharing lah, sharing, ibaratnya sharing Bu Nggih, ya. iya. Uh, Semoga saja dengan adanya ini bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Nggih. Ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan masalahnya apa ya? Masalahnya ulun ini kan punya anak kecil Bu. Iya, Yang harus kita di sini kan kegiatan pasti sudah sore hari. iya, Otomatis anak ulun sudah ulun jemput di tukang ingunnya atau babysitternya. iya. Nah, Pengasuh ya nggih. Bu ya? Iya, yang membantui menjagai anak ulun. Iya. Terus Bu? Bila kita melaksanakan kegiatan ini, Bu, anak ulun biasanya cerewet. Kayak apa yuk, Bu, supaya ulun bisa membagi waktu antara kegiatan kita dengan anak ulun, Bu. Pengalaman Ibu bagaimana, Bu, membagi waktu dengan bayi dengan kegiatan ulun? Ya, kalau menurut dari informasi Ibu tadi kan, anak Ibu sering cerewet ya Bu ya? Sering Nggih, cerewet dan Ibu harus menyelesaikan tugas Ibu sebagai calon guru penggerak karena memang ada beberapa yang harus kita selesaikan. Eh, nggih. Kalau boleh saya tanya Bu, biasanya anak Ibu itu selain sama Ibu dekat sama siapa? Dekat sama uaknya, Oh, pamannya. pamannya ya Bu? Nggih. Iya, dekat sama pamannya. Eh, Kalau sama pamannya itu sering ya Bu? Maksudnya sering tinggal sama pamannya, ditinggal sama pamannya atau gimana? Nggih, lebih sering sama pamannya. Kalaunya sudah sore jam pulang sekolah Oh sama iya. pamannya. Nggih. Atau mungkin ada yang disenangi anak ibu, misalnya mungkin ada mainan kah atau ada makanan apa yang disenangi anak ibu? Hmm, kalau makanan belum ada Bu, karena anaknya Oh masih iya, belum nggih, belum boleh makan 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 gitu, masih ASI Bu. iya. Kalau boleh tahu umurnya berapa berapa Bu? 5 bulan Bu. Oh 5 bulan itu lagi itu ya Bu ya? Lagi kan harus AC eksklusif ya? Nggih. Itu Kalau anak ibu pakai ASI eksklusif atau pakai mungkin ada tambahan susu formula? eksklusif Bu. Oh iya. Lalu biasanya gimana kalau ibu kerja tinggal? Kalau saya kerja, saya tinggali ASI-nya yang Oh sudah iya, ulun pompa Bu. iya, 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 Nggih. iya. Jadi itu Bu cerewetnya itu pada saat ibu ada dekat anak ibu atau waktu gimana itu Bu? Cerewetnya Pada waktu ditinggalkan atau iya, waktu dekat? nggih. Waktunya tuh kan kita nih kegiatan sore. Ulun Iya. sudah ada di rumah, berarti anaknya kalau melihat saya Oh iya, pasti iya, iya. pasti cerewet karena ada melihat Iya. mamanya. Iya, memang anak kan kalau sama mamanya pasti kalau lihat mamanya apalagi sudah seharian Bu ya, nggak ketemu Nggih, pasti pengen sama mamanya. nggih. Nah, kalau saran saya Bu ya, apalagi kan kalau dekat sama pamannya mungkin, sebelum kan kalau kita ada tugas itu pasti ada jamnya ya Bu. Nggih. Nah nah ada jamnya, jadi mungkin Ibu harus memberi ASI terlebih dulu. Atau mungkin menidurkannya kalau memang jamnya tidur, Iya. eee, atau mungkin Ibu bisa, kayak, gimana ya, mencari kayak, supaya jangan terlihat lah, supaya jangan terlihat anak. Misalnya, Iya, mungkin Ibu lebih tahu lah, iya. cari tempat Ke kamar maksudnya. misalnya boleh. Ke kamar Oh misalnya bisa, ketika kegiatan ini berlangsung jangan sampai anak kita melihat kita ya, Bu.
Nah, bisa, Bu. Nah, itu ya bisa. Tinggi. Ah, bisa. Atau mungkin ada yang lain kebiasaannya mungkin yang bukannya mungkin lah. Ya, ya biasa dia tuh senang lah, dia senang Hmm, main-main apa, disiapkan iya. mainannya. Bisa Berarti senang main apa, Bu? iya. Anak ulun suka mainan yang mengeluarkan bunyi. Berarti ulun harus menyediakan mainan yang bisa mengeluarkan bunyi. Gitu ya, Bu? Nah, ya, ya bisa, Bu, bisa. Tinggi. Kan Ibu lebih tahu lah maksudnya. Jadi Tinggi. iya, sebelum Ibu waktunya ingin menyelesaikan tugas, Ibu bisa aja terlebih dahulu mengurus anak Ibu. Maksudnya bagaimana caranya agar tidak mengganggu Ibu. Yang Iya. tadi Ibu bilang tadi apa? Yang Berarti tadi kita harus pokoknya kita berarti harus menyiapkan terlebih dahulu keperluan si bayi dari AC-nya, dari ya bisa, mainannya Bu. mungkin. Habis itu Ya. kita sendiri harus mencari tempat yang supaya anak kita tidak melihat untuk sementara waktu. Nah, pas itu kata Ibu. Tinggi. Iya. Nah, Jadi kan alhamdulillah mulai terbuka nih saya. Bagaimana iya. cara membaginya? Sebenarnya itu ya dari kan ibu yang lebih tahu. Jadi mungkin karena ini ya Bu ya. Mungkin karena kita harus pikiran terbagi. Jadi tidak terpikir Iya, Bu ya. tinggi. Jadi coba nanti ibu coba yang tadi yang ibu katakan. Siapa Tinggi. ya semoga saja nanti anak ibu tidak cerewet lagi. Iya. Jadi dia dicoba lah nanti ya Bu ya. Um, mungkin Tapi Bu, ya. ada satu masalah lagi nih, Bu. Oh, masih ada? Ini bisa, Bu. Yang di sekolah, Bu, yang di sekolah. Oh iya, di sekolah. Iya, apa ya? Boleh nggak, Bu? Boleh, kan mumpung kita ketemu, Bu. Oke. Ulun Walaupun di di dunia maya. sekolah ada menemukan murid ulun beberapa yang tidak Iya, fokus ketika ulun melaksanakan pembelajaran iya, Bu. di kelas. Kayak apa, Bu, supaya anak kita tuh menjadi fokus terhadap pembelajaran yang kita sampaikan pada hari itu. Oh Menurut iya. Pian, Bu. Kita berbagi pengalaman ya, Bu ya. Oke. Kalau saya itu, Bu, di sekolah biasanya kan kalau memang ada anak tidak fokus, mungkin bukan yang pertama itu kita lihat dulu yang tidak fokus itu semuanya atau sebagian, Bu? Beberapa, Bu. Oh, ada beberapa, Iya. ya. Pada saat kita ngajar ya, Bu, ya? Oke. Ya. Kalau misalnya ada beberapa, anggaplah 3 atau 4 orang, Bu, ya. Ya. Bisa aja, Bu, kalau pengalaman saya panggil, saya tanya, anak ini, saya tanya kenapa tidak fokus atau kita tanya pelajaran apa yang disukainya dan yang tidak disukainya, Bu. Nah, Oh, gitu ya. iya, biasanya anak itu yang kalau tidak fokus itu ada beberapa hambatannya itu pertama tidak menyukai pelajaran. Yang kedua, dia bisa juga karena mengantuk, mungkin ada masalah di rumah, bisa juga ada masalah lalu akhirnya jadi pikiran, akhirnya dia tidak fokus. Yang ketiga, suasana di kelas, Bu. Kalau Nah, suasana di iya. kelas gimana, Bu? Apakah aman atau ribut atau gimana? Aman-aman saja, Bu, di kelas. Oh iya. Kalau ya siapa tahu kan kadang anak-anak nih ada yang senang ketenangan kan, Bu. Kan Iya. gaya belajarnya beda-beda, Bu. Iya, tinggi. Nah, jadi mungkin karena ada anak yang ribut kah atau bisa juga dia tidak fokus, ada masalah dengan temannya bisa. Tinggi. Nah, jadi Berarti, Bu, kita harus menanyakan dulu kepada murid yang tidak fokus tadi, kenapa pada hari ya, itu anaknya tidak fokus. ya, Bu, bisa. Lalu kita tanyakan lagi kepadanya apa alasannya pada hari itu tidak fokus, apakah ada masalah di rumah Ya benar, atau Bu.
apa apa pembelajaran kita yang kurang menyenangkan? Kan Nah, sekarang harus pembelajaran yang berdiferensiasi atau berpihak pada murid. iya Kan benar. murid dikelompokkan dari tingkat sedang dan Halo? tinggi. Iya, Bo. Iya, Halo. Bu. Iya. Oke, dari 3 tingkatan tadi ya, Bu, ya? Iya, benar, Bu. Oke. Iya. Jadi bisa Ibu coba yang tadi kata Ibu, cara Ibu tadi dicoba. Oke. Nah, dicoba Di dulu, Bu. di Ibu coba kan, tadi Ibu panggil, Ibu tanyakan iya. kan, Bu. Oke. Nah, Ibu tanyakan sama siswanya yang bersangkutan, apakah ada masalah dengan pelajarannya, dia tidak suka, kata Ibu tadi kan? Iya. Eh, atau ada masalah dengan teman, atau masalah dengan orang tuanya, Oke. atau di lingkungannya, atau cara kita mengajar yang memang eh, Iya. kurang bisa menarik minat siswa. Karena Iya. eh, ada baiknya ya Bu ya, kalau kita mengajar itu kita memang menanyakan sama anak, jadi kita bisa memperbaiki. Nah, kita refleksi untuk diri kita ya Iya. Bu. Iya. Iya, Kegiatan pembelajaran itu setiap kegiatan pembelajaran harus kita refleksikan ya Bu ya, ya, benar sekali supaya Bu. kita mengetahui kekurangan dan kelebihan, yang kurangnya kita tingkatkan lagi supaya anak-anak tadi fokus terhadap pelajaran apa yang kita sampaikan. Iya Iya Bu. Bu? Ya, maaf ya Bu ya, saya pakai handset soalnya sini lagi hujan. Sama Bu, di sini Ah, hujan. iya, supaya kedengaran. Oke. Ah, jadi Ibu coba yang pertama tadi untuk yang masalah Ibu di rumah, untuk anak Iya. Ibu, Ibu coba Oke. yang seperti kata Ibu tadi, Iya. apa tadi kata Ibu yang untuk Menyiapkan semua perlengkapan bayi tadi Bu, dari ya, ASINnya, mainannya, kita pun kalau berkegiatan usahakan tidak terlihat oleh anak kita tadi. iya Bu, benar. Nah, lalu yang di sekolah tadi untuk Yang di siswa-siswa Ibu kan? sekolah yang di sekolah tadi berarti kita harus menanyakan dulu apa masalah kenapa anak tidak fokus. Yang kedua, menanyakan lagi apa ada masalah di rumah atau dengan teman atau dengan orang tuanya. Dan yang ketiga tadi kita harus menggunakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, karena tadi pembelajaran sekarang kan harus berdiferensiasi, berpihak pada murid. Iya benar sekali Bu. Nanti pada saat lokakarya kita akan ketemu dan saya mau tanya nanti apakah berhasil atau tidak. Semoga Ya, berhasil ya Bu Inggih. ya. Iya, Semoga Inggih. berhasil langkah-langkah yang akan Ibu Ibu Terapkan. lakukan Yes. ya Ibu Iya, laksanakan iya. nanti ya. Jadi bisa Ibu mulai besok besok Iya, nanti pada saat ketemu nanti kita bicara lagi berbincang lagi Bu. Eh, Inggih. keberhasilan langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan itu. Oke, Iya, ada lagi siap. Bu? Mungkin itu saja, Bu, masalah yang ulun hadapi untuk saat ini, Bu. Enggak. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan ulun sudah mulai lega karena tadi sudah Alhamdulillah. menemukan jawaban dari pertanyaan ulun, unek-unek yang ada di dalam hati ulun, bagaimana cara membagi tadi. Sudah Iya. ketemu dengan berbicara sama Ibu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga Inggih. berhasil Bu. Nanti Amin. ketemu kita bisa sharing lagi bicara lagi Bu. Iya. Baiklah karena sudah untuk hari ini kita sampai di sini Bu ya. Iya. Kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum Inggih, Bu. Bu. Salam. Ya.